Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Ibu semua. Ibu berharap Ananda tetap semangat belajar bagaimanapun kondisi dan keadaan kita. Walaupun kita berada pada masa pandemi, namun pembelajaran kita harus tetap berlangsung. Ananda Ibu tetap harus semangat. Baiklah Ananda Ibu semua, pada hari ini kita akan membahas mengenai hubungan antar individu. Sebelum kita mulai, Ibu ingin memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Nama Ibu Melva Sahrial. Ibu adalah guru BK di kelas 8 dan di kelas 9. Baiklah Ananda, topik kita pada hari ini adalah hubungan antar individu. Nah Ananda Ibu semua, sebelum kita memasuki hubungan antar individu ini, kita harus memahami terlebih dahulu etika bergaul. Dalam pergaulan ini meliputi 3 hal. Yang pertama, etika berbicara. Yang kedua, etika berpakaian. Yang ketiga, yaitu etika bertamu. Baiklah Ananda Ibu semua, kita akan membahas terlebih dahulu yaitu etika berbicara. Etika berbicara yang paling penting yang pertama adalah berbicara jujur. Berbicara jujur ini akan menyebabkan kita menjadi disukai oleh semua orang. Jujur menyampaikan apa yang ada di hati dan menyampaikan apa yang dilihat. Namun Ananda Ibu semua, walaupun kita jujur, kita tetap berusaha untuk berbicara tidak menyinggung perasaan orang lain. Ini adalah etika berbicara yang kedua. Kita berbicara, berusaha untuk tidak menyinggung perasaan orang lain. Berusaha menjadi orang yang menyenangkan orang lain. Berbicara menggunakan kata-kata yang baik, yang sopan. Ananda Ibu semua, ketika kita berbicara dengan orang lain, berusahalah kita untuk tenang, tidak berusaha memotong pembicaraan orang lain. Selesaikan orang tersebut berbicara sampai selesai, baru kita menjawab pertanyaan jika dia bertanya, jika kita memberikan pendapat kita, jika ada yang ingin kita sampaikan. Jadi orang lawan bicara kita, maksudnya dengan siapa kita berbicara, dia akan menjadi senang dan tenang berhadapan dengan kita. Kita dinilai adalah pribadi yang sopan, santun, dan menyenangkan. Kemudian etika yang selanjutnya, yang keempat adalah menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain di sini adalah bukan berarti kita selalu menerima pendapat orang lain. Namun maksudnya di sini kita tidak mencela pendapatnya. Misalnya jika ada perbedaan pendapat kita dengan dia, kita sampaikan secara baik. Itu termasuk cara kita menghargai pendapat orang lain. Kemudian ketika lawan kita berbicara, sedang berbicara, kita tidak meledek, kita terima, kita pahami apa yang disampaikannya. Kita menganggap bahwa dia sangat perlu, dan kadang-kadang kalau tanda pemahaman kita mengangguk-angguk, kemudian kita perhatikan wajahnya ketika berbicara. Namun kita memperhatikannya itu tidak harus menatap matanya terus-menerus, tetapi kita melihatnya secara pose, yaitu kita lihat wajahnya secara seperti fast foto, kepala sampai kita sekitar perut. Sekali-sekali boleh kita alihkan pandangan mata kita. Itu tandanya kita menghargai pendapat orang lain. Nah, ini juga sudah Ibu singgung sebelumnya bahwa yang kelima, melihat dan memperhatikan lawan bicara. Melihat dan memperhatikan lawan berbicara ini menandakan bahwa kita memperhatikan apa yang disampaikannya. Kita perhatian terhadap
apa yang ingin disampaikannya kepada kita. Sehingga lawan kita berbicara menjadi merasa dihargai, merasa penting dia bagi kita. Ini adalah salah satu bentuk kesopanan yang membuat orang lain menjadi tenang dan berbahagia jika bertemu dengan kita. Dia merasa bahwa berbincang-bincang dengan kita adalah sesuatu yang menyenangkan baginya. Kemudian, ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita, kita berusaha untuk menunjukkan sikap rendah hati. Jangan ada menunjukkan sikap kesombongan di dalam sikap kita itu. Terkadang Ananda Ibu, walaupun kita itu sombong di dalam hati, namun ada beberapa orang mengetahui isi hati kita dengan sikap kita. Berusahalah kita memahami, menganggap bahwa dia itu penting bagi kita dan kita tidak pernah merasa bahwa diri kita lebih tinggi daripada orang lain, apalagi merasa orang lain lebih rendah dan kita sebagai orang yang terhormat. Ananda Ibu semua, selain dari itu ada lagi yang akan membuat kita menjadi disenangi orang lain. Jika kita berada pada lingkungan baru dan kita melihat bahwa orang-orang tersebut belum mengenal kita, maka segeralah kita memperkenalkan diri. Kalau suasana pandemi ini, mungkin kita bisa menyampaikannya secara lisan. Bapak, Ibu, teman-teman, nama saya ini. Saya adalah orang baru, siswa baru di sini. Atau saya adalah tetangga baru di sini. Sehingga orang lain menjadi senang melihat kita karena kita lebih dahulu memulai untuk memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Kemudian Ananda Ibu semuanya, selain dari itu, jika ada teman baru yang baru datang atau baru bergabung dan kebetulan kita mengenalnya, kita bisa juga memperkenalkan dirinya kepada teman-teman yang lain. Kita sebut namanya. Teman-teman, kita kedatangan seorang teman baru atau warga baru, namanya Ibu ini, Bapak ini, atau namanya Amir. Silakan Bapak Amir memperkenalkan diri. Nah, pada saat itulah akan ada rasa simpati yang dirasakan oleh Amir dan juga teman-teman kita, bahwa kita menghargai kedatangannya sebagai teman baru dan teman-teman lama merasa bahwa kita sangat bersimpati orangnya, sangat menyenangkan bagi semua orang, baik itu teman-teman lama ataupun itu teman-teman baru. Kemudian ada lagi Ananda, ketika dalam pergaulan kita ini, kita sebaiknya juga selalu mengucapkan kata terima kasih. Seperti Amir yang diperkenalkan diri oleh orang lain, maka dia mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena telah memperkenalkan saya kepada orang lain. Rasa terima kasih ini akan menghangatkan hubungan dan lagi akan menjadikan si pembicara yang selalu mengucapkan terima kasih terlihat wajahnya begitu teduh dan menyenangkan. Kemudian dia akan terlihat cantik atau ganteng, Ananda Ibu. Selanjutnya Ananda Ibu, setelah kita mengetahui poin yang pertama, kita lanjut kepada etika berpakaian. Ananda Ibu semua, kita juga dinilai oleh orang lain dari cara kita berpakaian. Karena dari pakaian, dari sikap, itulah orang-orang akan menilai kita. Orang-orang akan menganggap kita seperti pribadi yang baik, menyenangkan dari pakaian kita. Karena kesan pertama adalah dari cara penampilan kita dalam berpakaian. Karena kita berada di lingkungan Minangkabau, maka sebaiknya kita menggunakan pakaian yang menutup aurat. Pakaian menutup aurat ini sudah menjadi tradisi kita semenjak dahulu. Apa salahnya kita teruskan dan kita pahami ini sebagai sesuatu yang penting bagi kita. Kita berpakaian menutup aurat karena itu sesuai dengan agama, adat istiadat tempat di mana kita berada. Karena di mana langit dijunjung, di situ bumi kita pijak.
Kemudian Ananda Ibu yang kedua etika kita berpakaian adalah berpakaian sopan, rapi dan bersih. Sopan, rapi dan bersih. Ini sangat penting bagi kehidupan kita. Tidak hanya ketika kita remaja, namun ini akan tetap kita pelihara sampai selamanya Ananda Ibu. Sopan, rapi, dan bersih. Ini adalah memang syarat dari pakaian itu sendiri. Karena pakaian itu akan membuat kita nyaman, berada dimanapun kita berada. Kita akan diterima oleh siapapun. Walaupun berbeda budaya, berbeda adat, namun tetap kita disukai karena kita berpakaian sopan dan rapi. Kemudian Ananda, kita berpakaian sesuai dengan tujuan, situasi, dan kondisi lingkungan kita. Seperti ketika kita pergi ke pasar, kita disesuaikan dengan pakaian yang hendak ke pasar. Ketika ke pesta, jangan dipakai pakaian itu ke pasar. Karena orang-orang mungkin nanti akan bertanya kepada kita, ada pesta di mana? Nah, untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan yang tidak tepat, maka kita menggunakan pakaian sesuai dengan tujuannya, kita berpakaian, situasinya, dan kondisi lingkungan di mana kita berada. Ini akan memudahkan kita untuk berada di tempat yang menyenangkan dan kita diterima oleh semua orang, anak-anak ibu semuanya. Kemudian etika yang ketiga yaitu etika bertamu. Etika bertamu ini tentu akan terjadi dimanapun. Seperti Ananda di sekolah, terkadang menemui guru ke ruangan majelis guru. Contohnya, yang pertama untuk kita mau menemui guru, kita di pintu kita ucapkan salam. Seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dijawab salam, masuk. Kemudian jika pertama kali yang kedua kita lakukan adalah meminta izin. Ibu permisi, Bapak permisi ketika kita hendak masuk. Setelah diizinkan kita masuk, kita masuk. Kemudian untuk siswa misalnya dia mencari guru, gurunya belum terlihat atau kepada guru pertama ditemuinya dia bisa berkata, Bapak, Ibu, saya mencari Bapak Hairul. Ada Bapak kelihatan? Oh ya, dia ada di belakang, itu mejanya. Nah, kemudian Ananda bisa berjalan menuju Bapak tersebut. Nah, Ananda bisa berbicara dengannya, menyampaikan apa keperluan Ananda kepadanya. Setelah selesai, Ananda bisa minta izin pergi untuk kembali ke kelas atau pulang ke rumah jika jam pembelajaran telah selesai. Nah, jadi kesan Bapak Hairul dan guru-guru yang ada di ruangan guru akan menilai bahwa Ananda Ibu adalah anak yang sopan, anak yang baik tata kramanya. Akan memberikan nilai positif. Terkadang guru bertanya, itu siapa ya anak kita yang masuk itu? Oh ya, si Anu, kelas sekian katanya. Dari penampilan Ananda saja sudah memberikan kesan lebih kepada guru-guru yang bertemu oleh Ananda di ruangan majelis guru. Kemudian ada lagi, kita tidak hanya bertamu ke ruangan majelis guru. Terkadang kita bertamu ke rumah orang lain, ke rumah tetangga, ke rumah saudara. Nah, yang perlu kita perhatikan ketika kita bertamu ke rumah orang lain adalah yang pertama, kita tidak terlalu pagi datang ke rumahnya. Tujuannya adalah kadang-kadang pagi orang masih sibuk mengurus segala keperluannya, seperti siap-siap mau berangkat ke tempat kerja, mau ke pasar, mempersiapkan kebutuhannya seperti sarapan pagi, masih memberes-bereskan rumahnya. Kemudian kita datang ketika orang lain masih sibuk. Dan ini tentulah belum tepat bagi kita untuk kita bertamu. Apalagi kita datang ke sana adalah untuk keperluan kita. Dan itu tidak terlalu mendesak.
Jadi kalau seandainya keperluannya tidak terlalu mendesak, lebih baik kita undurkan waktunya. Jangan menjadi terlalu pagi kita datang ke rumahnya. Kemudian kita datang ke rumah orang lain, sebaiknya juga tidak terlalu malam. Karena pada malam hari seperti yang Ananda Ibu ketahui, itu adalah waktu istirahat. Kalau seandainya kita datang di malam hari, tentu terlambat waktu istirahatnya jika kita datang di malam hari. Ditambah lagi, dia harus melayani segala apa yang kita perlukan. Dan ini sangat tidak baik bagi kita karena mengganggu waktu istirahat orang lain. Kemudian Ananda Ibu semua, yang ketiga yang perlu kita perhatikan pada saat bertamu adalah kita tidak bertamu pada jam istirahat. Nah, Ananda Ibu semua, jam istirahat itu biasanya dimulai dari mendekati jam 12 siang sampai menjelang pukul 2. Jadi sebaiknya Ananda Ibu pada jam segitu kita tidak datang ke rumah orang lain. Karena jam itu orang baru istirahat, kemudian dia baru akan makan siang dan mungkin adalah pada waktu yang sholat. Itu termasuk waktu yang sibuk juga bagi orang lain ketika kita datang. Bisa jadi dia mempersiapkan kebutuhan keluarganya untuk makan siang. Ketika itu kita datang, mereka akan makan. Maka jadi tidak enak pula kita walaupun kita diajak makan. Itu adalah waktu yang tidak tepat bagi kita untuk ikut datang ke rumah orang tersebut. Kemudian Ananda Ibu, ketika kita bertamu, usahakanlah untuk tidak terlalu lama. Usahakan hanya menyampaikan yang perlu-perlu saja. Janganlah memakan waktu lama di rumah orang lain. Karena yang pertama, bisa jadi orang tersebut telah bosan untuk melayani kita. Dan ini juga dia tidak mau mengatakan bahwa dia mempunyai pekerjaan lain yang harus dilakukan. Kalaupun dia mengatakan ada pekerjaan lain yang ingin dilakukan, ini sudah membuat kita menjadi malu karena kita tidak tahu bertata krama dalam bertamu. Kemudian ada satu poin lagi, memang ini seharusnya di awal kita lakukan, bahwa kita ketika datang ke rumah orang, kita baru akan duduk, baru akan masuk setelah dipersilahkannya. Duduk kita di tempat yang lebih dekat ke arah pintu. Bukan memilih tempat yang arahnya ke dalam. Tujuannya adalah kita memilih dekatnya ke arah pintu keluar. Yang pertama, agar memudahkan bagi kita untuk pamit ketika kita hendak pulang. Demikianlah Ananda Ibu semua. Ibu berharap dengan apa yang Ibu sampaikan ini akan sangat bermanfaat bagi Ananda Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.